Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita hari ini Rabu 16 Agustus 2023 dengan judul Harus Berpaling dari Mereka. Ayatnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 4 dan 5. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ada satu bentuk agama yang tidak lebih dari cinta diri, itu menyenangi hiburan duniawi. Itu merasa puas dengan hanya merenungkan agama Kristus dan tidak mendalami kuasa penyelamatan. Salah satu dosa yang merupakan tanda-tanda hari-hari terakhir bahwa orang-orang yang mengaku umat Kristiani lebih mengasihi kepelisiran daripada mengasihi Allah. Periksalah jiwa Anda sendiri lebih teliti. Setelah memeriksa lebih seksama, betapa sedikit orang yang mengadah ke surga dan berkata, "Saya bukanlah salah satu dari antara mereka yang disebutkan. Saya tidak mengasihi kesenangan duniawi lebih daripada mengasihi Allah." Allah tidak memiliki pencari hiburan sebagai pengikutnya. Hanya mereka yang menyangkal diri dan yang hidup sederhana, rendah hati, dan suci yang benar-benar pengikut Yesus. Dan orang-orang seperti itu tidak dapat menyukai kesia-siaan, percakapan kosong dari pecinta dunia. Para pengikut Kristus harus mengadakan beberapa pengorbanan. Mereka akan menjauhi tempat-tempat hiburan duniawi karena tidak menemukan Yesus di sana. Tidak ada pengaruh yang akan memikirkan hal surga dan menambah pertumbuhan kasih karunia mereka. Penurutan akan firman Allah akan menuntun mereka keluar dari dunia dan berpisah. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pelajaran yang kita dapatkan lewat renungan kita hari ini, bagaimana supaya kita dapat berpaling dari kesenangan-kesenangan duniawi dan kita dapat menilai sendiri. Sesungguhnya jangan sampai kecintaan kita terhadap kepelisiran dunia, kecintaan kita terhadap apa yang ditawarkan oleh setan melalui dunia ini melebihi daripada kasih kita kepada Allah kita, melebihi daripada cinta kita kepada Kristus. Memang ini sangat berat, sangat susah, karena memang manusia secara naluri setelah kita hidup di dalam dosa, maka kita senang dengan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi pelajaran kita menyatakan bahwa umat-umat Allah, anak-anaknya harus memiliki roh pengorbanan diri. Dia akan tetap mencari Tuhan. Begitu banyak pekerjaan bersama dengan Tuhan yang dapat dilakukan, dan itu yang akan menjadi kesenangan dan sukacita baginya. Dan tentunya ini menjadi satu pergumulan bagi anak-anak Tuhan, bagaimana kita selalu memohon kuasa Roh Kudus supaya kita dituntun hari demi hari, sehingga di tengah dunia yang penuh dengan tawaran yang menarik ini, kita tetap berfokus kepada tujuan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita dan kita belajar untuk selalu mendambakan Dia, dan supaya kita dapat memperoleh kedamaian pada saat kita melakukan kehendak-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih oleh karena pekabaran yang indah menjadi bagian kami pada hari ini. Sungguh ini satu pelajaran yang sangat berat, tetapi tuntutan daripada Tuhan supaya kami dapat mengikuti Engkau dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan walaupun ini agak sulit untuk kami dapat terima, tetapi dalam kekuatan dan kuasa Roh Kudus, maka menolong kami Bapa untuk dapat menyempurnakan kami, supaya kami dapat merasakan kedamaian pada saat kami hidup di dalam kesederhanaan, hidup dalam kerendahan hati, dan hidup dalam kesenangan-kesenangan yang itu pengharapan untuk menantikan Tuhan, sehingga kami selalu dipenuhi di dalam hari-hari kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa, tolonglah kami supaya dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, sembari kami menantikan Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya kami diberikan kecukupan di dalam nafkah. Demikian juga lebih daripada itu Bapa, kami merindukan juga supaya dapat menjadi saluran kasih, saluran berkat bagi setiap orang di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan juga. Tuhan memberkati umat-umat-Mu dalam segenap usaha tangan pekerjaan. Berikanlah kiranya Bapa
keberhasilan senantiasa. Tetapi di atas keberhasilan itu dan berkat-berkat Tuhan, biarlah roh kesetiaan dan juga untuk dapat menjadi berkat, menjadi bagian umat-umat Tuhan. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan, dalam dunia pendidikan mereka, bahkan dalam pergaulan mereka. Biarlah tetap juga berada di dalam jalur kebenaran Tuhan saja. Mendoakan bagi umat-umat-Mu yang sakit ya Bapa, biarlah kuasa pemulihan menjadi bagian mereka, dan juga melalui segala peristiwa yang dialami pun Tuhan, biarlah kiranya itu pun dapat menjadi kesaksian untuk mereka tetap dapat bersuka cita untuk bertuhankan Engkau saja. Bapa, orang tua yang kami kasihi, dalam menjalani masa indah masa tua, biarkan mereka Bapa supaya tetap setia dapat melayani Engkau di sepanjang sisa hidup yang Engkau percayakan. Ya Tuhan, terima kasih. Kiranya kasih Tuhan selalu menjamah menjadi bagian kami umat-umat-Mu, dan jadikanlah kami menjadi terang dimanapun kami berada. Ampuni kami Bapa. Doa ini hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.